Selamat pagi semuanya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita, baik yang di Zoom maupun yang di tempat. Bapak Ibu, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi setiap kita yang hadir di tempat ini. Dan biarlah kita boleh mengucap syukur, berterima kasih karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh melakukan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menyertai dan mengurapi kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selama seminggu dalam kehidupan kita, setiap saat, bahkan setiap hari. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami gumulkan, apa yang kami harapkan. Dan biarlah melalui ibadah ini kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan kebebasan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, untuk kami bisa memiliki keberanian memuji memuliakan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk bisa memberi yang terbaik di dalam ibadah kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, inilah hidup kami, inilah hati kami, dan inilah keberadaan kami. Biarlah melalui pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk selalu memenuhi hati kami, dan kami pun mendapatkan jamahan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati, kita naikkan pujian ini sebagai pujian permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Saya undang semuanya berdiri, kita memulai lagu ini dari awal. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bila pada saat ini ada salah yang kami lakukan dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, sikap hidup kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh diteguhkan pada pagi hari ini, kami boleh diberi kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memimpin ibadah ini, dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah boleh ibadah yang boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Masih ya? Ya, kan tadi sepanjang perjalanan duduk terus di mobil, di motor ya. Nah sekarang kita berdiri memuji Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, saya rindu untuk kita mengajak satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ya. Biarlah pada saat ini di dalam ibadah kita boleh memuji Tuhan dengan penuh riang gembira. Amin. Ya, yuk mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Lalu setelah itu saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu atau adik-adik yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan ya setelah kita menyanyikan pujian ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita jangan kalah dengan anak-anak muda. Lagu ini sangat bagus sekali, di mana Roh Kudus menghantarkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Amin. Yuk, juga dengan semangat kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami puji dengan riang. Derita, kebimbangan tak
kita bahwa segala kabut dosa dan derita, segala ketakutan dan kekhawatiran sudah lenyap di dalam salib Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, silakan duduk. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan, saya beri waktu, saya beri kesempatan sebelum kita ke pujian yang berikutnya. Ibu tabrakan semuanya. Benar, ya nggak? Jadi kita tenang saja, ibadah saja, naikkan pujian penyembahan. Kita terima kasih karena kita sampai hari ini Tuhan menjaga kita, melindungi kita, memagari kita, dan tanpa kita sadari kita sudah lebih dari berapa tahun? Menara Pengharapan. Ayo, berapa tahun kita? 23 bukan Pak? Tanya Pak Pur tuh. Pak Pur 23 Pak Yopi. Kalau saya sebutkan katakan. Ya, pokoknya lebih dari 20 years. Gak sadar kita ya. Kita lebih dari 20 tahun. Tambah 3, itu 3. Dan we not pay anything. Kita nggak bayar apa-apa loh. He give to us church. Gedungnya dia kasih sama kita. Paling kita kasih persembahan kasih dan sebagainya bla 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 bla. Ya, kenapa? Karena yang punyanya itu adalah lingkar kecil yang pernah kami tolong sama dia, dan akhirnya dia berterima kasihlah kepada kita. Tanpa kita sadari loh. Coba gereja orang lain. Ya nggak? Pakai gedung kecil saja, berapa kita harus bayar? But until today, we not pay. Kita nggak bayar. Yang kita kasih hanya persembahan kasih. Nah, kiranya semua ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita percaya bahwa kesetiaan Dia sampai detik ini, Dia tetap menjaga kita. 23 tahun Dia pelihara kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Pak Yopi. Tuhan Yesus berkati kembali. Ya. Bapak Ibu, dari kesaksian Pak Yopi, biarlah kita tetap berkeyakinan ya bahwa Tuhan pasti akan datang, dan Tuhan tahu siapa yang akan Dia angkat. Kita anak-anaknya sambil menunggu kedatangannya, tetapi juga sambil berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Pak Yopi. Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi, saya rindu kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian "Oh betapa indahnya dan betapa eloknya". Dengan semangat kita nyanyikan pujian ini ya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman
adalah seiman, hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, jangkutan tubuhnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Kesanalah diceritakan Tuhan, tak terganti curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, baku rapat di kepala Harun, yang dijangkutkan tubuhnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bumi Sion. Sanalah diceritakan Tuhan, agar berkatnya dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Silakan duduk. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, ditunggu ya minggu depan. Dan sekarang kita akan memasuki kepada firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian, menyambut firman Tuhan, yaitu ajarku mengerti segala rencanamu. Melalui kesaksian Poyopi tadi, biarlah kita semakin mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah
biarkan iman kami boleh meyakini bahwa segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu, itu hal yang akan memenuhi hidup kami. Engkau bisa menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, karena kami tahu bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap hal di mana kami bisa melewati masa hidup kami bersama dengan Engkau, bersama dengan setiap pengalaman hidup kami yang tentu akan memperkaya kami, untuk kami boleh mengambil keputusan, untuk kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan, ataukah kami akan menjadi patah dan kalah. Dan biarkan hari ini Tuhan, ketika pujian boleh kami naikkan ke hadapan Engkau, ketika kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh sungguh diperkaya, dan kami boleh semakin hari semakin mencintai Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tak tergantikan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh mengajar hamba-Mu dan mengajar kami semua, dan kami belajar dari Tuhan sendiri, dan kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ibu yang terkasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Nah, ini pertama kali saya naik di mimbar yang baru ya. Kemarin sudah rekan-rekan yang lain. Nah, berharap kita hari ini bisa belajar sesuatu dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Nats kita hari ini akan diambil dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-28 sampai ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama-sama ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Ya. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ya, amin. Renungan saya hari ini, pagi ini saya beri judul "Mengikut Kristus Apakah Sebuah Pilihan?" gitu ya. Kita mau mengusik, saya ingin mengusik. Mengikut Kristus apakah sebuah pilihan? Kalau kita melihat kondisi saat ini tadi ya, yang udah disampaikan juga Pak Yopi, dan kita juga tahu kondisi saat ini tuh kayaknya tuh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi sesuatu yang kadang-kadang memang kita tidak tahu karena banyak hal itu tidak pasti gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, ketika para pengusaha yang mungkin ada yang bertahan, ada yang tetap di dalam bisnisnya, ada yang jatuh bangun gitu ya, bertahan dalam persaingan, kalah dalam persaingan, begitu juga di dalam pekerjaan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada situasi-situasi di mana kita melihat situasi itu situasi-situasi yang mungkin tidak diharapkan. Nah, dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita putuskan gitu ya, kita itu bisa menjadi orang yang akan tetap di depan
Atau kita justru akan menjadi yang tadinya awal akan menjadi di belakang, dan yang tadinya di belakang kita bisa menjadi lebih maju dari kita, seperti itu ya. Nah, hal yang mau kita pelajari pada hari ini gitu ya, kita apakah kita akan bertahan di dalam kesetiaan kita di dalam Kristus? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir gitu ya, akan menjadi yang terdahulu dan apakah akan menjadi yang terkemudian atau seperti apa? Nah, di dalam nats yang sudah kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 ayat yang ke-31, di situ dikatakan tetapi banyak orang. Itu artinya bukan sedikit, ya. Ayat yang ke-31 di situ dikatakan tetapi banyak orang yang terdahulu. Tetapi banyak orang, bukan tetapi sedikit orang, enggak. Tetapi beberapa orang, enggak. Tetapi dikatakan banyak orang, artinya jumlahnya itu jumlah yang besar, jumlah yang banyak, lebih dari 2, mungkin lebih dari 3 gitu ya. Dan secara tegas Yesus mau berkata bahwa tidak semua orang yang mengikut dia akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, ini tentu menjadi bagian di mana kita sama-sama melihat kepada diri kita gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi seperti Yesus dikatakan akan banyak orang yang kayaknya nggak akan bertahan sampai pada kesudahannya. Nah, kita mau sama-sama belajar bahwa ketika kita melihat orang rajin ke gereja, kita melihat ada banyak orang yang pergi beribadah. Awalnya itu luar biasa, punya semangat yang menyala-nyala gitu ya. Tapi kita lihat akhirnya kok nggak ada ya, kok menghilang ya gitu ya. Bukan hanya mungkin kita tidak bicara hanya di gereja kita, enggak, tetapi di tempat-tempat lain kita juga melihat ada banyak orang yang dulu begitu menggebu-gebu gitu ya. Tapi akhirnya sekarang enggak lagi seperti dulu gitu. Banyak orang yang mungkin selalu menaikkan pujian, penyembahan, mungkin ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang luar biasa gitu ya, bahasa roh mungkin gitu ya di dalam pujian. Tetapi di kemudian hari kita melihat orang yang tadinya menaikkan pujian ini justru di kemudian hari mengecam Tuhan. Ada ya. Nah, orang-orang yang banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengawali hidup pelayanannya dengan baik ya, pengiringannya kepada Allah dengan baik ya, tetapi akhirnya mengakhiri hidupnya dengan sesuatu hal yang tidak baik. Tentu kita berharap bahwa kita semua mengawali sesuatu dengan yang baik dan kita pun akan mengakhirinya dengan baik. Gereja Menara tadi dikatakan sudah 23 tahun gitu ya. Saya ingat banget perjalanan kita ya. Ibu di sini ini orang-orang yang luar biasa setia gitu ya. 23 tahun berjalan dengan jatuh bangunnya gereja kita seperti pengembara ya, seperti bangsa Israel dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Tapi luar biasa gitu ya. Saya ingat dulu pernikahannya Ibu Susan sama Pak Milo masih bukan di sini ya. Masih di Muhammad Toha gitu ya. Saya ingat dulu pernah kita ya Ibu Olsia di mana tuh yang kalau setiap pokoknya banyak tempat ya, sampai kita setiap kali habis ibadah pasti kita makan dan minum itu, saya masih ingat minum itu asam manis gitu ya. Maksudnya air asam dan air asam gula gitu. Luar biasa bagaimana kita ada di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, di situ dikatakan ada seorang yang bernama Demas. Dia dikatakan coba kita baca. Kita buka 2 Timotius. Bisa salah seorang bisa membacakan bagi kita? 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Mereka telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ya, dan bahkan terima kasih.
Dan bahkan di dalam Alkitab pun di situ dijelaskan bagaimana kita melihat ada tokoh-tokoh yang mengawalinya baik ya, tapi mengakhirinya tidak baik. Kita juga tahu itu kayak Yudas gitu. Wah, itu kita udah tahu lah ya, Yudas akhir hidupnya bagaimana dia mengkhianati Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan ada yang namanya Demas, kata Paulus berkata di situ, dikatakan dia sudah mencintai dunia. Awalnya di dalam perjalanannya baik, tetapi akhirnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi Paulus dia konsisten dengan hidupnya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dia mengawali sesuatunya mungkin awalnya tidak baik, karena dia menganiaya jemaat. Tetapi dia di dalam ketika Tuhan menemui dia, ketika Tuhan memilih dia, ya, bagaimana dia menetapkan hatinya, dia terus menjadi rasul yang luar biasa, dan dia katakan dia sendiri bisa berkata dengan yakin, aku telah memelihara iman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak pernah menjanjikan kepada saya dan saudara bahwa ketika kita mengikut Kristus maka hidup kita akan baik-baik saja. Bahwa hidup kita semuanya serba baik, bahwa semuanya serba luar biasa. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu, tetapi yang Tuhan janjikan bagaimana pengiringannya, keberadaannya akan menguatkan kita ketika kita ada di dalam masa sulit. Dia akan memberikan ketenangan ketika kita ada di dalam kegalauan, ketika kita ada di dalam kekhawatiran. Kehadirannya membuat kita merasa bahwa kita tidak sendiri. Bukan hanya merasa, tetapi memang kita tidak sendiri karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yesus tidak pernah menjanjikan banyak hal, tetapi bahkan dia berkata, pikulah salib, pikulah kuk, ya. Yang memikul salib Tuhan, tapi kuk yang harus kita pikul itu adalah kuk yang ringan, kata Tuhan. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang harus kita perjuangkan di dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, ya. Tetapi dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan menerima upah. Dari Nats Markus pasal yang ke-10 yang tadi sudah kita baca ayat 28 sampai ayat yang ke-31, paling tidak ada dua hal yang dapat kita belajar, ya. Supaya kita tidak menjadi pihak yang terakhir, supaya kita tidak menjadi orang yang terakhir ataupun menjadi orang yang kalah. Yang pertama adalah ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 di situ dikatakan, berkatalah Petrus kepada Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Yang pertama kita mau belajar dari nats ini adalah jangan pernah bermegah, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Perkataan Petrus ini dilatar belakangi oleh peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya ada seorang muda yang dikatakan yang begitu kaya, tetapi ada pergumulan di dalam hidupnya karena dia bertanya kepada Yesus. Dia katakan bagaimana caranya, ya. Ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, ini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari orang kaya. Di ayat 17 dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berlari-lari, nggak mau ketinggalan, ya.
Dia harus mendapatkan jawaban dari apa yang dia mungkin pertanyakan selama ini di dalam hidupnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat hidup yang kekal? Bahkan bukan hanya berlari-lari, dia sampai berlutut. Ya, Tuhan tanya, kenapa kamu bilang saya guru yang baik? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemuda ini, ya orang kaya ini, dia punya segalanya dengan uang yang dia miliki. Sehingga di ayat 21 tuh dikatakan, kata Tuhan, hanya satu kurangnya kamu. Udah sekarang jual semua hartamu, bagiin sama orang miskin. Kalau udah dibagiin, ikut sama aku. Ya. Ayat 22 dikatakan pemuda ini sedih karena hartanya itu banyak banget. Hartanya banyak sekali, ya. Dia merasa sedih. Uang menjadi sandaran hidupnya. Karena dia tahu bahwa dengan uang dia menjadi aman. Dia tahu dengan uang dia bisa penuhi semua kebutuhan dia. Dia tahu dengan uang dia bisa mendapatkan banyak teman, bisa mendapatkan banyak relasi. Betul ya? Saya ingat banget pernah lihat di kayak di YouTube gitu ya. Ada seorang cowok gitu ya, dia diliatin dia mau kenalan sama cewek gitu ya. Terus ceweknya ngelihat bajunya kayaknya nggak keren, bajunya kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Terus dia itu sedang bersandar di mobil mewah. Terus dia bilang, aku lagi tunggu pacarku gitu ya. Ini mobilnya di sini. Oh gitu ya. Pokoknya sombong banget ceweknya itu nggak mau. Kemudian si cowok ini mengeluarkan kunci dan ternyata mobil itu adalah mobil dia gitu ya. Awalnya kan nggak mau tuh, waktu kenalan juga kayaknya ogah banget gitu ya, kayak orang miskin gitu ya. Begitu dia tahu itu adalah mobil si cowok ini, si cewek ini ganti haluan gitu ya. Dia coba mengejar, dia bilang, kamu kan tadi mau kenalan sama aku, mau minta nomor aku. Pemudanya udah gak mau gitu ya. Nah jadi seringkali kita melihat bahwa uang itu menjadi bagian yang memang ya membuat orang itu merasa aman. Dan itu tidak dipungkiri, dunia pun seperti itu. Kita butuh uang, kita punya uang, kita mencari uang berdosa? Enggak sama sekali ya. Tetapi satu hal di sini Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa si orang kaya ini hanya satu yang kurang, artinya bahwa hatinya masih terpaut kepada kekayaannya, sehingga dia seperti memberikan tantangan karena dia tahu. Nah, sekarang kalau kamu jual semua uang hartamu, kamu bagikan sama semua orang, apakah ada kerelaan di situ dan bahkan harus mengikut aku? Nah, ini adalah latar belakang dari pernyataan Petrus. Di ayat 28 Petrus berkata, aku sudah meninggalkan semuanya. Kan tadi sebelumnya Yesus itu ngomong sama si pemuda ini, ikut aku, tinggalin semuanya. Dan Petrus berkata, membuat perbandingan dengan teman-temannya, ya bahkan pemuda yang kaya dengan bangganya dia berkata, aku sudah meninggalkan Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Ya kita sama-sama ya tahu ya, Petrus itu selalu pengen number one, bener nggak? Karakternya itu memang karakter pemimpin dan selalu pengen nomor satu gitu. Nah, dia berkata, aku sudah meninggalkan segala sesuatunya. Seakan-akan dia mau berkata pekerjaan, orang tua, keluarga, ya kehidupan yang mapan sebagai nelayan gitu ya, untuk mengikut Tuhan. Ya, jadi semuanya sudah dipenuhi, kriterianya Tuhan itu sudah dipenuhi oleh Petrus, gitu ya. Seakan Petrus mau bilang sudah semuanya Tuhan. Nah berarti apalagi yang kurang? Jadi sudah selayaknya dong kalau saya mendapatkan, ya kalau semua dari Tuhan, sudah pantas kalau Tuhan membalas semuanya bagi dia. Kadang tanpa disadari saya dan kita semua berpikir seperti Petrus. Saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah banyak memberikan tenaga, uang, dana dan semuanya untuk gereja mungkin ya, untuk Tuhan. Saya tidak pernah hitung-hitungan dengan waktu saya gitu ya. Saya sudah rajin berbuat baik, saya sudah rajin memberikan persembahan dan perpuluhan. Maka Tuhan wajar kalau saya berdoa harus dijawab doa saya. Kalau saya punya kebutuhan, Tuhan harus memenuhinya bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah memberikannya semua untuk Tuhan. Kayaknya kebalik ya.
Harusnya cara berpikir kita bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya sama buat saya. Sehingga ketika saya melakukan semuanya untuk Tuhan atau melakukan semuanya di dalam hidup kita, itu menjadi bagian yang memang seharusnya kita berikan sama Tuhan. Harus dibalik cara berpikirnya yang salah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, jangan pernah kita memegahkan diri ya bahwa saya sudah mengerjakan semuanya sehingga ya saya pantas untuk mendapatkan semuanya dari Tuhan. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan, kita menjadi baper, kita menjadi pundung gitu ya. Terus kita nggak mau mengerjakan hal yang baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Tidak seperti itu. Betul, tanpa diminta pun sebenarnya Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita. Cuman kadang-kadang waktunya Tuhan itu kita tidak bisa paham. Karena waktunya tidak sesuai dengan waktunya kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-29, jawab Yesus, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya atau anak-anaknya atau ladangnya, di situ dikatakan ya, ayat yang ke-29. Nah, yang kedua yang kita belajar adalah jangan pernah kita mencurigai Allah atau meragukan Allah. Ayat yang ke-29, Allah ingin mengingatkan dan menekankan ya bahwa Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun dan atas apapun. Ya. Kalau Allah udah berjanji, ya pasti Tuhan tepati. Kalau saya kadang-kadang berjanji, kadang-kadang lupa, udah tuir gitu ya, udah tua, kadang-kadang lupa, oh iya saya udah janji. Atau kadang-kadang mungkin ketika kita sudah berjanji karena sesuatu hal kita tidak tepati. Tapi ketika Allah berjanji, maka Dia akan menepati janjinya, dan hal yang tidak bisa Dia abaikan adalah janjinya. Kalau kita melihat berapa banyak bangsa Israel tegar tengkuk, berubah setia, ngeyel sana sini, ya. Tapi kenapa Tuhan masih terpaut hatinya juga bagi Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan? Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena Allah sudah berjanji bahwa bangsa ini menjadi bangsa, menjadi umat kepunyaan Tuhan, pilihan Tuhan. Begitupun dengan kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan tanpa batas. Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan tanpa kriteria apapun. Kita adalah anak-anak yang ditebus oleh Tuhan tanpa melihat perbuatan baik, berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kita mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan bukan karena hal yang sudah kita kerjakan. Oh, saya pilih karena dia sudah melakukan ini. Saya pilih karena dia sudah melakukan ini. Enggak. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu luar biasa. Masih berdosa, diampuni, masih berdosa, dipilih, masih berdosa, Yesus mati buat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Hal apa yang tidak pernah Allah tepati dari janjinya? Hal apa yang tidak pernah Allah tepati? Terhadap Abraham, Allah tepati janjinya menjadi bangsa yang besar, ya. Ya. Tetapi seringkali janji itu tidak menjadi nyata. Kenapa? Karena seringkali janji itu tertunda karena kelalaian kita. Seringkali janji itu tertunda karena kesalahan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, atau ketika seorang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ya, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya, maka kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, hidup yang kekal nanti ketika kita sudah selesai waktunya di dunia ini.
Nah, di dunia ini kita akan mengalami banyak hal, ya. Kadang-kadang jatuh bangun, kadang-kadang banyak kesulitan, kadang-kadang ada sakit penyakit, masih ada. Karena kita hidup di dalam dunia ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 29 dan ayat yang ke-30 yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan ada upah yang menanti, ya. Ayat yang ke-30 kan katakan, aku akan kalau bisa dikatakan dengan bahasa kita, melipat gandakan gitu ya. Tuhan itu bukan dukun yang kalau kita kasih 1.000 berlipat-lipat ganda. Ada kan dukun yang melipat gandakan uang ya. Padahal itu kebohongan besar gitu ya. Banyak orang tertipu gitu. Oh, uangnya segini bisa berkali-kali lipat. Sebenarnya pakai logika aja ya. Kenapa dukunnya itu nggak melipat gandakan uangnya sendiri gitu loh ya. Kenapa harus uangnya orang, dan masih ada orang yang percaya. Kenapa? Karena memang kondisi yang sulit seringkali membuat orang pengen cepat mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan berkata bahwa Allah tidak sedang berjual beli, bahwa ketika kamu mengikut aku maka kamu akan mendapat ini, kamu lakukan ini, kamu dapat ini. Tuhan tidak sedang jual beli, tapi itu bagian yang memang harus kita terima dari Tuhan. Ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan ayah dan ibu itu bukan meninggalkan dalam arti yang negatif, ya. Tapi kadang-kadang ada situasi yang harus ada pilihan. Saya ingat ada teman-teman saya yang dari dari Muslim, ketika dia percaya kepada Tuhan, ada harga yang harus dia bayar, ya. Dia tidak diterima lagi di dalam keluarganya sehingga harus meninggalkan keluarganya, ya. Dia mengambil harga itu untuk imannya kepada Kristus. Tetapi saya selalu menekankan untuk teman-teman yang mengambil keputusan untuk menerima Kristus itu, relasi dengan keluarga harus tetap baik. Meskipun mungkin keluarga tidak baik-baik saja, gitu ya. Mungkin Ibu Susan punya pengalaman yang hidup ya untuk hal ini. Tetapi percayalah bahwa Kristus yang mendampingi kita itu, gitu ya, kita tidak akan pernah kehilangan upah yang sudah Tuhan janjikan karena iman yang kita pilih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-29 itu kan jelas dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, ini ya, bukan karena kabur bertengkar sama mamahnya pengen dibeliin motor, nggak dikasih, terus harusnya akhirnya apa? Ninggalin papa mamahnya kabur gitu ya. Kenapa? Karena aku nggak dibeliin motor, teman-teman yang lain punya motor. Ini contoh sederhana gitu ya. Meninggalkan keluarga bukan yang begini, tetapi dikatakan meninggalkan karena aku dan karena Injil. Ini udah jelas ya. Bukan karena bertengkar sama orang tua kabur gitu ya. Atau misalnya suami istri bertengkar kemudian kabur, bukan begitu meninggalkan keluarganya. Tetapi karena aku, karena Kristus dan karena Injil ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita kembali diingatkan bahwa pengiringan kita kepada Kristus itu menjadi bagian yang sebenarnya menjadi anugerah karena kita bisa percaya kepada Tuhan, ya. Ayat yang ke-30 dikatakan sekalipun disertai. Ayat yang ke-30 kan tadi ayat yang 29 meninggalkan karena aku dan Injil. Terus ayat yang ke-30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Artinya, ketika kita mengiring Kristus, mengambil keputusan untuk percaya dan setia, beriman kepada Dia, ini tidak bisa tidak, akan ada harga yang harus dibayar, akan ada kesulitan, akan ada sesuatu yang mungkin membuat kita
menderita karena Kristus. Kalau kita sekarang mengiring Kristus dan kita baik-baik saja, puji Tuhan. Tapi kita melihat ada banyak orang yang percaya kepada Kristus di luaran sana yang harus struggle dengan hidupnya, harus bertahan, bahkan harus sembunyi-sembunyi, untuk membaca firman pun harus sembunyi-sembunyi, untuk beribadah pun harus sembunyi-sembunyi, untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan Kristus pun harus sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan dia akan mengalami penyiksaan. Ada. Tapi hari ini kembali kita diingatkan. Ya, ayat 30 dikatakan sekalipun disertai. Kenyataannya adalah pergumulan dan kesulitan tidak akan pernah lepas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Seiring dengan keputusan kita mengikut Kristus, ya. Jadi jangan heran kalau kita menghadapi pergumulan, gak apa-apa. Yuk dijalani pergumulannya, berat, berat, harus nangis, harus nangis gitu ya. Harus kesel, iya harus kesel gitu ya. Harus kayaknya luluh lantah katanya, kayaknya rasanya gitu ya. Gak apa-apa. Tapi yuk kita coba jalani karena kita ketika kita menjalani, kita tahu bahwa Kristus itu tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Jatuh iya mungkin kita, tapi kita tidak akan tergeletak karena dia siap untuk menopang kita. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita tahu bahwa dengan kesulitan itu kita terbatas dan kita butuh bantuan Allah yang tidak terbatas. Dengan kelemahan kita tahu bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri. Dengan kelemahan kita tahu kita harus berserah kepada orang yang lebih kuat dari kita. Dan itu kita dapatkan dari Kristus yang sudah menebus dan mati bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Kita memang nggak bisa melihat kita tuh disertai nggak sih ya. Kalau misalnya contoh aja ya, hari ini misalnya saya datang sendiri, berarti kan saya sendiri gitu. Kalau saya berdua tuh kelihatan sosoknya gitu ya, suami saya tuh menyertai saya bersama dengan saya. Nah, ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam kesulitan, kita tuh nggak lihat sosoknya Tuhan, nggak lihat secara fisiknya Tuhan itu ada barengan gitu loh sama kita, ya. Nggak ngelihat Tuhan itu beneran memberikan perlindungan sama kita, nggak kelihatan. Ya, jadi itu yang seringkali membuat kita merasa benar nggak ya Tuhan itu menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai saya, kok saya harus ngalamin seperti ini sih? Ya. Beberapa waktu yang lalu istri adik saya almarhum gitu ya cerita anaknya itu, kan saya sudah cerita ya, anaknya yang paling besar, anak adik saya, jadi ponakan itu kan dia awalnya memang benar-benar belum bisa terima ketika ayahnya dipanggil sama Tuhan. Yang dikatakan kayaknya sampai sekarang masih ada deh Mbak, katanya ya. Dia ngerasa apa sih susahnya Tuhan teh ngasih hidup buat si papa gitu ya. Apa sih susahnya gitu ya. Terus kenapa sih harus diambil ketika saya masih butuh gitu ya. Jadi ada masa di mana dia masih belum berpikir bisa menerima setiap apa yang dia alami dengan kehilangan ayahnya gitu. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya sampai nangis gitu ya ketika ngelihat di IG gitu ya, di Instagram itu dia ngepost itu dia menggantikan posisi adik saya mengajar anak autis yang sudah diajar sama papahnya gitu ya, dari awal sampai akhir itu kan yang saya pernah ceritakan. Ketika mamahnya bilang, aduh saya kehilangan Pak Hasto, nanti siapa yang ngajar anak saya gitu ya, anaknya kan autis sudah dewasa. Dan ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu ngelihat di IG-nya itu, dia sedang diajar oleh Jeremy, dia ponakan saya, oleh anak adik saya. Dan saya ketika saya ngelihat itu, saya rasanya aduh gitu ya, saya nangis gitu ya ngelihat itu. Tapi paling tidak saya melihat
Ada perjalanan iman, ada perjalanan pengalaman, ada perjalanan kesulitan, ada perjalanan kesedihan, ada banyak hal perjalanan yang harus dia alami sampai nanti dia sampai pada titik di mana dia tahu bahwa dia tidak sendiri. Dan saya berharap bahwa kita pun demikian. Kita masih punya perjalanan panjang dengan kehidupan kita, di dalam iman kita di dalam Kristus. Tetapi jangan pernah meragukan bahwa Allah tidak bersama dengan kita. Sosoknya tidak kelihatan, tetapi ya, kehadirannya adalah kehadiran yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama bertumbuh ya di dalam iman kita di dalam Tuhan melalui setiap pengalaman hidup kita ya. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi terkemudian, menjadi yang di belakang, padahal awalnya kita sudah bagus gitu ya. Mari kita tetap seperti Paulus mengakhiri ya pertandingan iman ini ya dengan baik sampai ke garis finish, sampai selesainya. Saya ingat betul ada ada orang yang pernah berkata sama saya seperti ini. Oh, tapi ibu gerejanya yang ketika tahu ya saya gereja di sini, ya. Oh, itu mah gereja kecil ya, iya. Oh, gerejanya nggak banyak ya orangnya, iya. Ya, karena dia hamba Tuhan di gereja besar gitu ya. Terus dia bilang, kenapa ya gerejanya kecil? Ada yang salah dengan gereja kecil? Saya katakan seperti itu ya. Terus saya bilang bahwa kenapa ibu tidak pelayanan di gereja yang besar? Saya bilang saya menikmati pelayanan dengan gereja saya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang terus saya hanya dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya itu nggak akan ganti gereja istilahnya gitu ya. Sampai saya bilang gitu, sampai ketawa sama Tuhan. Sebelum gereja, kalau gereja sampai terakhir gereja ini ada, saya akan bersama dengan GMI Menara Pengharapan. Kecuali gerejanya bubar, saya sampai bilang gitu ya sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengawali yang baik dengan gereja ini dan tentu akan mengakhiri dengan dengan yang baik pula. Tadi Pak Yobi juga berkata kan, nanti di surga nggak ada namanya gereja Menara Pengharapan. Yang dilihat adalah pribadi-pribadi yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Ya tidak masalah mau gereja besar, mau gereja kecil. Bagi saya adalah bagaimana kita bisa punya iman yang tetap setia di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama, kita sudah memulai perjalanan iman kita dengan gereja ini. Yuk kita sama-sama, kita akan terus mengerjakannya sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Mari kita berdoa. Musik boleh? Pujian hatiku percaya. Namun
saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, hari ini kita boleh kembali berkata kepada Tuhan. Nyatakan imanmu kepada Dia bahwa kita semua Engkau mengasihi Dia. Dan ada banyak hal yang seringkali membuat mungkin kita jatuh bangun di dalam perjalanan iman kita. Tetapi biarlah hari ini kita boleh mempercayai dan kita boleh tetap sampai kepada akhirnya kesetiaan kita dilihat oleh Tuhan dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah, ketika kita bermegah di dalam iman kita, bermegah karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita tidak pernah meragukan akan kebaikan Tuhan, akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang terdepan dan orang-orang yang menang. Seperti pujian ini berkata bahwa hatiku mau percaya kepada Tuhan. Meskipun seringkali pergumulan hidup, seringkali kesulitan kita tidak tahu kenapa kita mengalaminya. Tetapi Tuhan mau percayalah. Percayalah dan percayalah. Dan biarkan pujian ini juga menjadi bagian doa kita di hadapan Tuhan. Hatiku percaya ya Tuhan, hatiku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak bisa dipungkiri bahwa beserta dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan pendamaian dan jalan kedamaian, tapi sekaligus juga menjadi kontradiksi dengan jalan begitu banyak penderitaan. Tapi di tengah-tengah itu semua kami melihat Tuhan menyertai kami, menguatkan kami. Sehingga di dalam kesulitan, kesukaran dan tantangan hidup, karena mengiring Tuhan, kami masih bisa bersuka cita, masih bisa berbahagia. Dan dalam kontradiksi antara kesukaran dan keinginan untuk lepas dari kesukaran itu, ada Tuhan yang hadir yang membuat kami tetap bisa optimis bahwa Tuhan membawa kami dalam pertumbuhan iman, bahwa Tuhan menopang kami dalam segala kekurangan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Semua itu mungkin tidak dapat dipikirkan oleh siapapun, khususnya bagi orang yang belum percaya kepadamu. Dan kami pun tidak mampu memikirkannya, tapi kami dapat merasakan dampak dari iman itu sendiri, bahwa kami tetap bisa tegar berdiri, kuat, memiliki pengharapan dan memiliki keyakinan pasti bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih untuk semua, untuk firman yang kami dengar, kiranya menguatkan, meneguhkan kami, menumbuhkan iman kami supaya kami tidak gentar menghadapi dunia yang sering sekali tidak bersahabat. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami berani tampil beda karena mengikut Tuhan. Walaupun ada dampak, ada resiko yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi disitulah kiranya letak sukacita kami, karena kepenuhan Roh-Mu lah yang mengangkat jiwa kami untuk melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Ibu Ade yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia, Tuhan terus menolong, memberkati dalam pelayanan, memberkati dalam rumah tangga dan segala kebutuhan, pergumulan. Biarlah Tuhan menjadi solusi yang terbaik dan kuasa-Mu nyata bekerja waktu demi waktu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baiklah Bapak Ibu, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ade, dan kami sudah mendengarkannya. Kiranya kami memiliki kerendahan hati untuk tetap mau dibentuk, dituntun oleh kebenaran firman-Mu, supaya hari demi hari kami mengalami pembaharuan hidup, kami mengalami pemulihan demi pemulihan tentang apa yang kami alami. Dan biarlah kami tetap percaya penuh kepada firman-Mu, bahwa firman-Mu iya dan amin, sebagai suluh bagi langkah kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami juga bersyukur karena berkat-berkat-Mu senantiasa ada pada kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan apapun yang bisa kami berikan. Biarlah kami memberikan dengan ketulusan, dengan sukacita dan penuh rasa syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan biarlah setiap persembahan yang sudah terkumpul boleh kami kelola dengan penuh hikmat yang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Kami Puji dengan riang. Pada hambanya yang membawakan warta jemaat dan yang menuntun doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh Pendeta Ade menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan apa yang kita dengar sebenarnya itu memberikan pembelajaran yang berharga. Bukan masalah harta ya, yang membuat kita mengenal Tuhan, tapi kita harus mengenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mendengar warta jemaat ya. Terima kasih Pendeta Ade sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan ini persembahan kita 435.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang bisa juga dikirim melalui Bank NISP ya, nomornya tertera di flyer atau flyer lagi presentasi ya. Silahkan. Nah, ini yang ulang tahun ya 14 ya. Ini Bu Ros ya, dengan Efran ini kok janjian ya. Lahirnya sama, tahunnya beda ya. Jadi Efran lain kali kalau tiup kue undang Ibu Ros sama-sama tiup kue ya. Tanya dulu, Bu, ada kuenya nggak di rumah? Kalau jawabnya nggak ada, ya udah mari kita tiup sama-sama di rumah, bilang gitu ya. Ya, jadi yang berulang tahun sudah lewat Ibu Olsia, ya Ibu Olsia juga ya. Ya, jadi ini Efran dihapit oleh emak-emak 2 orang, ya.
Ya tetap semangat ya Efran ya. Kok pasangannya tua-tua amat di sebelah kiri kanan itu ya. Ya enggak apa-apa lah. Tuhan memberkati ya Bu Olsia, Bu Ros ya, Efran ya, menyertai ya kehidupannya serta juga menyatakan berkat kesehatan dan pemeliharaannya sempurna dalam hidup Ibu Ros, Ibu Olsia maupun Efran yang paling ganteng di antara mereka. Ya, Tuhan berkati. Next, lanjut. Ini ulang tahun si Tio ya. Baiklah ya. Next ya. Tio tambah tua ya. Ya, silakan ya. Kemudian Pak Nelson minggu depan pelayanan. Kok saya di situ ya? Ya kita yang melayani minggu depan, siapkan hati ya, apa yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Next, lanjut. Khotbah Bapak di radio ya, CV 103,5 FM ya, setiap hari Senin jam 7 pagi ya. Silahkan mengambil waktu untuk mendengarkan, dan biarlah firman ini betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, agar kita hidup selaras dan melakukan kebenarannya serta menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Next, lanjut. Ini pokok doa kita, bangsa dan negara ya. Keadaan politik ya, biar supaya tetap aman. Kota Bandung Raya ya. Cuaca ekstrim ya. Memang kalau tiap kali cuaca ekstrim ini bagi orang itu, kami yang hitam ini juga dilema. Terlalu panas tetap hitam. Ketika hujan kulitnya nggak luntur, ya. Tapi ya kami bersyukur, ya Bapak Ibu ya, atas berkat Tuhan. Lausan, kamu jangan senyum, kita senasib Lausan. Ya kulit kita beda tipis soalnya. Ya kita bersyukur Lausan, kita hitam manis soalnya ya. Kemudian pergumulan, pelayanan, ya, para hamba Tuhan, mungkin juga yang sudah tidak lama hadir, ya memang kita harus kunjungi Pak Nelson ya. Kesehatan gimana Pak Nelson? Tangannya sudah bisa peluk-peluk istri belum? Oh, ya masih sedikit sakit ya. Tenang aja Pak ya. Memang faktor usia juga menentukan Pak, prosesnya lebih lambat ya, tapi Tuhan pasti memulihkan ya. Ada yang lain Bapak Ibu selain yang tertera di depan? Oke, nggak ada. Mari kita berdoa. Ya, tetap ditampilkan biar supaya nanti kita juga bisa membaca perlahan-lahan. Jadi jangan dihilangkan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini selesai dengan baik. Firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ade, biarlah betul-betul menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan segala yang kami lakukan semuanya karena anugerah, berkat dan penyertaan-Mu semata-mata. Kami hanya mengenal dan mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Memang ketika Engkau memberkati kami tidak sombong, kami tidak congkak atau melupakan Engkau. Tapi semakin kami menyadari bahwa berkat itu membuat kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Tuhan, kami serahkan pelayan Pendeta Ade ke dalam tangan-Mu, dalam segala aktivitasnya mengajar, maupun di tengah keluarga, dalam segala hal yang dilakukan oleh hamba-Mu yang Engkau sertai dan berkati. Kesehatannya, hikmat-Mu menjadi bagian dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan, pada saat Tuhan kami bersehati sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini ada pemimpin-pemimpin yang dimana Engkau kehendaki untuk mereka terpilih dan memimpin bangsa ini. Baik dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran maupun jajarannya ya, DPR, MPR sampai RT dan RW, bahkan para menteri yang membuat kebijakan dan melaksanakan program-program tersebut. Engkau semua berikan kepada mereka hikmat-Mu sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan otoritas dan takut akan Engkau. Tuhan, tuntun mereka ke seluruh kebenaran agar mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka,
tapi betul-betul melayani dan mementingkan kepentingan rakyat untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal politik yang merugikan rakyat ini Tuhan. Tapi nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan anugerah dan hikmat-Mu kepada mereka supaya betul-betul memimpin dengan benar dan standar moral yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, termasuk Tuhan juga aparat pemerintah, kepolisian maupun TNI dan orang-orang yang terlibat menjaga keamanan bangsa ini. Engkau juga sertai dan lindungi mereka. Tapi kami mohon satu hal Tuhan, agar mereka juga tidak salah menggunakan wewenang mereka untuk merugikan masyarakat dan tidak menunjukkan sikap arogansi atau juga bentuk ketidakadilan dalam menyingkapi setiap persoalan. Tapi biarlah betul-betul mereka memimpin dan melakukan semuanya dengan otoritas yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Berikan tuntunan dan hikmat kepada mereka semua. Dan Tuhan, pada saat juga kami berdoa Tuhan untuk Bandung atau Jawa Barat ini. Bahkan Tuhan, dia juga di Indonesia. Cuaca ekstrim, sudah musim hujan sudah tiba. Terjadi banjir, terjadi longsor dan sebagainya. Tuhan, kami mohon anugerah pemeliharaan perlindungan-Mu. Sehingga betul-betul segala hal ini, hal-hal yang merugikan umat-Mu, hal-hal yang merugikan masyarakat ciptaan-Mu, Engkau tolong supaya semuanya dapat teratasi dengan baik. Bahkan Engkau hindarkan hal-hal ini Tuhan. Baik juga bencana-bencana yang sudah, gunung-gunung yang sudah mulai meletus. Dalam nama Yesus Kristus, Kau nyatakan perlindungan-Mu kepada kami ciptaan, sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik dan terkontrol karena campur tangan-Mu semata-mata. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Menara Pengharapan. Hamba tidak tahu mereka datang dengan beban, letih, lesu dan berbeban berat. Hamba juga tidak tahu apa pergumulan mereka. Tapi hamba tahu satu hal, bahwa Engkaulah sumber pertolongan, sumber keselamatan, sumber anugerah dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami pada saat kami menyandarkan hidup kami dan menyerahkannya ke tangan-Mu. Kami tahu kuasa-Mu bekerja untuk menyatakan pemeliharaan dan penjagaan-Mu serta berkat-Mu dalam kehidupan kami, di dalam melakukan segala aktivitas kami, baik melayani, baik studi, baik di tengah-tengah keluarga, atau segala hal yang kami lakukan. Semuanya Engkau yang sertai dan berkati umat-Mu di tempat ini. Bahkan yang juga sakit penyakit Tuhan, atau mungkin bergumul dengan keadaan kesehatan, baik hamba-Mu Olsia, Michael yang cuci darah, Pak Nelson yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatan tangannya, tubuhnya berkaitan dengan tulang dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan seluruh organ tubuh kami. Dan ketika kami datang berserah kepadamu, meminta belas kasihan-Mu, meminta kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, biar kami sembuh dan pulih di dalam nama Yesus Kristus. Termasuk Tuhan, Pak Yopi dan Ibu Yani, terus Engkau pulihkan kesehatan dan jagai mereka di dalam segala aktivitas yang dilakukan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Sila maupun Bang Samuel yang ada di Singapura. Engkau lindungi dia, jagai dia, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, biar dia tetap aman dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Namun kami berdoa untuk bayi dalam kandungan Bu Sila dan Fania. Tuhan, kami tahu bahwa sesuai firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menenun umat-Mu termasuk Daud sejak dalam kandungan. Maka Tuhan, Engkau pun yang menyatakan kuasa-Mu untuk memelihara bayi yang ada dalam kandungan Bu Sila maupun Bu Fania, agar bertumbuh dengan sehat, agar bertumbuh dengan normal, agar bertumbuh dengan sesuai dengan kehendak dan kuasa-Mu semata-mata. Sehingga Tuhan, mereka nanti tiba waktunya, sesuai dengan bulan, sesuai dengan hal yang ditetapkan oleh Engkau, mereka boleh melahirkan dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk hal tersebut. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ayah dari Bapak Ernest. Terus jamah dan pulihkan kesehatannya.
Dan biarlah juga oleh kuasa bilur-bilur-Mu hamba-Mu sembuh. Dan dia melihat bahwa proses itu tidak mudah, tapi kuasa-Mu tidak meninggalkannya, karena kuasa-Mu yang menguatkan, memulihkan, dan menyatakan kesembuhan itu dalam nama Yesus Kristus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang sudah lama tidak datang hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau jamah mereka, Kau tuntun mereka untuk kembali bersekutu bersama-sama dengan kami, untuk sama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, sama-sama bertumbuh dalam pengenalan benar akan Engkau, serta terus memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas kami, dan juga di dalam segala hal yang kami lakukan, baik pekerjaan, baik anak-anak yang studi. Engkau semuanya berkati, bahkan Engkau sertai semuanya menurut kuasa dan pemeliharaan-Mu semata-mata. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu, kami naikkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Kau Allah yang mendengar doa, Kau Allah yang menjawab doa, indah dan tepat pada waktunya, seturut kehendak-Mu semata-mata. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semangat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya Allah menyinari engkau dengan kehangatan kasih-Nya dan membuat engkau menjadi hangat, nyaman di dalam pelukan-Nya. Dan kiranya kematian Kristus di atas kayu salib menjadi bagian yang menguatkan engkau, meneguhkan engkau bahwa engkau menjadi orang-orang yang ditebus dengan harga yang mahal, dengan harga yang luar biasa, dan engkau dihargai sedemikian rupa oleh Allah. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus membuat engkau terus bertahan di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa sukar, dan penghiburan itu yang akan terus menguatkan engkau sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk tempat ini yang boleh kami pakai, buat pemilik tempat ini
yang begitu peduli kepada kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih buat keadaan lingkungan yang aman, yang nyaman. Terima kasih buat gereja-gereja Tuhan yang boleh berdiri di daerah ini, dan terima kasih buat pengelola. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai teladan, garam dan terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Biarlah setiap ibadah hari Minggu di tempat ini ya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan, semakin banyak jemaat-jemaat Tuhan diperkuat iman kerohanian, dipertumbuhkan iman kerohanian, diperbaharui karakter, dan diperbaharui kehidupan sosial. Terima kasih Bapa, kepadamu kami menyerahkan, mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah minggu depan kami boleh beribadah kami tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, mempersiapkan mereka untuk bisa melayani di minggu yang akan mendatang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Yopi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kembali minggu depan. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.